Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Dalam video kali ini, gue akan nge-share plugin OBS yang sangat berguna banget. Di sini menurut gue kemampuannya seperti multi kamera. Kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian pernah melihat adegan di mana itu bisa berganti-ganti arah, entah itu di posisi kiri, tengah, kanan, atau mungkin dari atas atau belakang. Pokoknya dari berbagai arah manapun deh. Hal ini kita bisa lakukan dengan plugin namanya Source Record. Kalian penasaran? Kita langsung aja ya. Kita lihat ini linknya. Kamu bisa lihat teman-teman. Nanti kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nanti gua akan taruh di sana kalau kalian mau download. Di sini gua akan kasih contoh penggunaan yang gue pakai ya teman-teman. Berikut dengan contoh aplikasi yang biasanya gue edit, yaitu Premiere Pro. Jadi biasanya kalau misalkan gue buat tutorial kayak gini sekarang yang kalian lihat, dimana nih subjeknya bakal bisa pindah-pindah. Sebelumnya gue menggunakan base canvas yaitu 3840 x 1020. Nah jadi di sini tuh kan besar banget. Ini langsung aja gue kasih lihat ke kalian. Ini filenya. Kalau kalian lihat nih, gue ke properties dan detail. Ini kamu bisa lihat ya, filenya besar banget. Lalu di sini gue akan kasih contoh ke kalian. Kalau misalkan gue edit di Premiere Pro, sini gua full screen, sini gua drag file yang gua rekam sebelumnya, gua drag ke sini dulu, baru gua seret ke timeline. Nah kamu bisa lihat di sini. Di sini kan gambarnya lebar banget. Nah di sini juga gua ada dua audio, dimana di atas nih sumber audio dari mic yaitu si subject, dan satu lagi yaitu desktop audio. Kalau misalkan kalian putar di browser kalian itu ada kayak semacam lagu atau suara, itu akan ke capture di audio track nomor 2 ini. Nah sebelumnya nih gimana sih cara gue ngedit? Gue edit sebelumnya gue pakai yang namanya ini teman-teman, scale background dan scale foreground. Jadi ini gue double ke atas, gue copy frame yang sama, yang di bawah itu background dan yang di atas yaitu foreground. Nah jadi seperti ini. Nah di sini tentunya akan perlu ada sedikit penyesuaian ya. Coba foreground gua ubah cropnya sedikit dan segini. Lalu di ultra key-nya kayaknya ada sedikit kesalahan dan segini. Nah ini teman-teman, kamu bisa lihat ya. Di sini gue bisa mengatur yang namanya posisi dari subjek gua teman-teman. Mana subjeknya ini kita bisa geser-geser. Jadi kita bisa geser ke kiri, ke kanan, ini ke bawah, ke atas, dan kiri kanan. Jadi intinya kamu nanti pas di post editing kamu bisa mendapatkan yang namanya kayak semacam penyesuaian dengan kebutuhan kamu. Terkadang kita lupa ya, waktu kita tutorial ternyata kita menghalangi yang namanya sumber informasi seperti ini, dan itu nggak bisa di tag ulang. Namun dengan cara seperti ini kamu bisa ya main aman. Cuman di sini teman-teman yang kalian perlu ketahui adalah di sini ada kelemahannya. Kenapa kelemahannya? Karena di sini kan filenya kalau kalian info ini kan 3840, bisa dibilang kalau dari sistem ngebaca ya sejenis kayak 2K atau 4K gitu. Kalau komputer kalian pas-pasan itu bisa dibilang berat banget. Nah di sini gue menggunakan metode yang di dalam video ini yaitu namanya source record, dimana bisa dibilang nanti workflow kerja kalian itu akan jadi lebih enteng. Caranya gimana teman-teman? Nah di sini gue hapus dulu yang ini. Sekiranya kalian udah ngerti ya konsep yang barusan yang gue biasa gunain. Nah di sini cara yang gue gunakan adalah seperti ini teman-teman. Nah ini ada frame lagi. Ini dimana framenya ini scene-nya gue namain multi kamera. Ini kalian tinggal import aja. Kira-kira source-nya apa aja yang kalian mau tampilkan. Nah, frame yang ini adalah bisa dibilang frame yang udah jadi satu kesatuan. Ini sebenarnya sih konsep untuk streaming ya secara langsung. Cuman kalau menurut gue ini bakal bisa digunain juga kok untuk kalau misalkan kalian recording biasa atau offline gitu. Nah, di sini gue mau kasih tahu dulu. Sini ada 3 sumber. Pokoknya beberapa sumber sih bisa, dan juga kalian nanti bisa ngatur audio track-nya juga sampai maksimal 6. Nah, jadi di sini kamu setelah kamu download tadi yang plugin source record, nah kamu tinggal masukin aja ke dalam satu-satu sprint nih teman-teman. Setelah ini kan gue sengaja nonaktifin. Kenapa? Karena begitu nanti kalian setel yang bagian sini, jadi itu nanti mulai akan ngerekam teman-teman. Jadi di sini gue langsung aja ya dulu ya, kita nyalain, kita pastikan ini tandanya aktif ini. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Kamu men-trigger fitur ini pas lagi ngapain, apakah pas lagi streaming atau recording. Kalau gue kan sekarang ini kan offline ya, gue pilih recording. Tapi kalau kalian keperluannya untuk streaming, kalian pencet streaming. Kalau kalian pilih non, ini basically-nya non, itu tuh nggak akan mulai nge-trigger atau nge-record teman-teman.
Jadi gue pilih recording. Di sini kamu bisa atur arah mana nanti filenya jadinya di mana. Lalu nanti kalau gue saranin sini kamu arahin ya, karena nanti suka ngaco dia. Lalu ini untuk file formatting. Nah, ini keunggulannya adalah di depan ini itu sebelumnya kosong. Jadi ini gue namain supaya gue bisa ngetahuin ini berdasarkan monitor 1080 gue. Soalnya gue pakai dua monitor teman-teman, yang satu wide, yang satu yang resolusi 1080. Dan di sini kamu bisa atur yang namanya file formatnya. Lalu ada replay buffer, terusnya ada stream. Ini different audio teman-teman. Nah, jadi di different audio ini gue tandain centang. Lalu ini gue pilih ke track 2 karena ini kan lebih fokus sama untuk desktop audio. Sini gue encodernya pilih ke H265, walaupun sini ada beberapa, kalian bisa coba sendiri. Tapi di sini gue coba yang ini tadi hasilnya malah jadi satu kesatuan, nggak nge-split gitu gambarnya. Jadi gue saranin kalian coba yang udah gue pernah coba ini aja. Lalu selanjutnya bla bla bla, ini gue leave by default aja, nggak ada yang gue otak atik setahu gue. Selebihnya kalau udah kalian close seperti ini. Nah, di sini ada beberapa settingan yang kalian perlu tahu. Kalau misalkan ini kalian pakai beberapa kamera dan kayak semacam ada beberapa audio juga, kamu bisa setting ini yang pasti kamu aktifin. Ini nyari sama. Nah, ini yang gue buat beda di wide karena ini kan buat monitor wide ya. Ini kamu bisa lihat nih ada beberapa script gue juga yang gue buat. Jadi kamu bisa namain entah di depan atau di belakang. Ini jadi kayak semacam formatnya aja. Jadi ini formatnya gue pilihin ke MP4 sama, nyari sama. Nah, di sini gue belum setting yang namanya audio. Kenapa? Karena ya gue belum nentuin. Tapi intinya kalian bisa setting. Ini kalau misalkan kalian nyalain, ini ada sampai track 6. Source-nya pun kalian bisa pilih. Tuh lihat, ada banyak ya teman-teman ya. Oke. Di sini gua uncentang aja. Untuk encodernya sama H265 semua gue iniin. Terus ini ada beberapa keyframe yang interval. Kalau menurutku sih nggak terlalu ini. Gua close, itu leave by default aja. Lalu gua ke snapcam teman-teman. Nah, snapcam ini kan lebih ke visual ya. Dimana nih kamu lihat ini ada mic. Jadi mic ini gue settingnya seperti ini teman-teman. Nah, gue nyalain source record sama nih recording, arahnya sama. Nah, ini gue namain depannya cam. Jadi gue tahu nih file buat cam. Di sini yang buat pembedanya adalah track nomor 1. Jadi ini sumber yang dari mic aux. Ini kamu bisa lihat ya beberapa goyangan di mix ini. Nah, jadi dia akan menampilkan suaranya nih teman-teman di file yang khusus audio ini cam. Oke, kalau sudah sini gue leave by default sama bla 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 bla. Lalu gue pilih close. Nah, di sini teman-teman kalau kalian ini kan kamu bisa lihat ya. Ini frame yang monitor wide ini bisa bilang gua kecilin. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah base canvas kalian. Canvas gua saat ini yang gua akan mau nunjukin ke source record kalian adalah 1920 ke 1080. Jadi nantinya ini walaupun nanti ini akan ke split, dia tetap akan berdasarkan base canvas kalian waktu ngerekam ya. Jadi kalau kalian 3840 ke 1080 ya masing-masing file ini ada 3 source akan memiliki resolusi sekian juga sama dengan settingan awal. Yang kalian harus perhatikan adalah walaupun kalian kecilin, misalkan nih kalian lagi streaming nih, ya kan, kalian kecilin nih posisi lagi ada di kanan bawah nih. Itu kalian kecilin di sini atau misalnya di tengah deh. Nah, di sini nanti hasil jadinya pun yang snapcam ini dia akan tetap berukuran 1920 ke 1080. Jadi tetap full ya teman-teman. Nah, ini kita coba ambil video 10 detik aja ya, biar kalian ada gambaran ya. Nah, jadi ini filenya nanti akan jadi satu di sini, satu kesatuan yang dimana tuh masterpiece yang 3 jadi satu ini dalam satu frame. Lalu nanti dia akan terbreak juga, dia akan merekam. Di sini ada 3 file nih teman-teman di source breaking yang kita arahkan tadi. Yuk kita tes ya. Tes 1 2 3. Ini adalah contoh dari source record yang ada. Oke, kalau sudah kita stop. Terus kita lihat. Nah, ini kamu lihat ya teman-teman, udah jadi. Nah, ini udah ada 3 ya. Nah, 3 ini seperti yang gue bilang tadi. Yang pertama adalah ini 1080p nama filenya tuh. Nah, tuh lihat. Ini adalah jadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Ini kalau gue full screen, tuh kamu bisa lihat. Lalu nih kalau gue close, di sini kenapa nggak ada audionya? Karena memang di desktop audionya itu nggak lagi memutar suara. Jadi intinya source audio di yang ini 2 monitor gue ini kalian bisa tentukan. Jadi
Ya, ini yang di cam, ini bakal ada suara seperti ini teman-teman. Ini gue full screen ya, langsung tes 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 1 2 3. Ini adalah contoh dari source record yang ada. Tuh, oke. Gue rasa ini cukup contohnya. Jadi intinya ini akan ada 3 file, di mana 3 file ini nanti kalau misalnya kalian mau edit, ini kan kalian tarik ke sini ya. Begitu kalian tarik ke sini, tiap filenya itu terdiri dari, tuh lihat, 1920 x 1080, ini sama, dan juga ini sama. Jadi nantinya misalkan kalian mau kayak semacam kalian remake seperti ini, dimana ini mungkin kalian akan kecilin, taruh di posisi, misalkan pindahin posisi kiri, lalu ini ada di posisi yang white, ini terlalu besar, mungkin gue kecilin di posisi kanan. Ini tekan, guys, salah, ini gue taruh di kanan teman-teman. Nah, sini kalau gue full screen seperti ini nih hasilnya. Jadi penataannya, jadi sewaktu-waktu misalkan kalian rasa frame misalkan di menit ke-1 nih, oh gue mau pindahin orang gue kayak nutupin informasi nih yang di sini nih, yang di atas cam. Nah, kalian pencet sini di editing, lalu kalian bisa pindahin ke kanan bawah seperti ini. Oke, nah di sini bisa dibilang karena ini 1080 semua, relatif sih editingnya nggak gitu berat ya teman-teman ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih tentang penggunaan ya bisa dibilang plugin ini? Jujur kalau menurut gue sih ya paling kalau misalkan kalian lebih ke streaming, kalian mau ada salah di recording, selanjutnya kalian bisa gunakan metode ini, ataupun kalian kayak offline kayak gue sekarang nih, kayak tutorial yang gue buat sekarang, jadi bisa dipindahin, bisa dengan menggunakan metode seperti ini. Oke, jangan lupa ya, kalau kalian misalkan sudah kan kalian sudah stop ya kan di sini. Kalau misalkan kalian mau berganti ke scene yang lain, jangan lupa kalian nonaktifin dulu di sini filternya. Karena begitu kalian nanti istilahnya ngeplay di scene yang lain, dia itu akan ngerekam ke trigger teman-teman, ngerekam. Jadi ngerekam sesuai dengan instruksi filter dia yang ada. Jadi pastikan kalian close seperti ini. Segini aja mungkin bisa dibilang tutorial, yaitu menggunakan OBS plugin source record dari gua. Kiranya kalau misalkan kalian ada masukan-masukan, kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, sekian aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.